Halo Sapo, kembali lagi bersama Sabil di podcast Everywhere Idea Indonesia. Saat ini kami berada di perpustakaan daerah Kabupaten Bone, di tepatnya di Jalan Andalas, Kabupaten Bone. Nah, hari ini ada hal yang menarik teman-teman yang ingin kita kupas tuntas terkait sosok figur, sosok role model di jenjang pegiat literasi yang adanya di Kabupaten Bone. Dan kita sambut Bapak Aibda Andi Iqbal Rosani. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Masya Allah, awal-awal puasa ini tetap semangat ya Pak? Harus semangat. Tetap bersinergi. Insya Allah. Nah, ini start dari mana Pak? Apa dari rumah atau dari kantor atau dari tempat tugasnya Pak? Kebetulan tadi saya dari Polsek Pondre. Dari kantor, kebetulan ada kegiatan Zoom meeting. Ini kegiatan digelar dari Polri. Bekerja sama dengan MNC Media untuk bagaimana Babinkan Tipmas itu bisa menjadi jurnalistik dalam kegiatan untuk pengangkatan berita-berita kami di media. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Oke, nah ini Pak, kemarin saya sempat beberapa lihat kegiatannya di dunia literasi, dan ini sebenarnya pergerakan Bapak ini dari tahun berapa? Awal mulanya sebetulnya terbersit sewaktu awal pandemi. Awal pandemi itu di tahun 2020. Kita ketahui awalnya tahun 2020. Dan sebetulnya kegiatan literasi ini di perpustakaan keliling, saya bergerak di perpustakaan keliling. Awalnya sih Februari. Oh, Februari. Cuma baru bisa berjalan sesuai dengan semestinya ketika puncak-puncaknya pandemi di bulan-bulan 5, bulan Mei waktu itu. Di mana dunia pendidikan di desa binaan saya, Desa Saleba, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone itu jauh dari kata bagus masalah jaringan, masalah signal. Jadi ketika hari itu saya merasa sedih melihat anak-anak di desa binaan saya yang berkumpul untuk mengerjakan sebuah tugas di tempat yang ada jaringan. Karena kita ketahui kemarin itu pas awal pandemi semua sekolah ditutup untuk sementara dan dilakukan pembelajaran daring. Nah, kalau menurut Bapak itu yang melatar belakangi Bapak terjun. Betul sekali. Nah, kalau mengenai literasi, kan literasi saat ini Pak kan sangat rendah, itu berada di peringkat kedua terbawah di negara Asia. Kalau menurut Bapak ini, menurut pandangannya, seberapa penting sih itu literasi dan seberapa penting buku bagi anak-anak Pak? Kalau kita berbicara literasi ini kan lahir dari berbagai macam-macam versi, tapi versinya saya yang orang awam juga, literasi itu kemampuan yang bisa mengundang untuk kegiatan ini bisa dilaksanakan dan mempengaruhi orang banyak. Mempengaruhi orang banyak itu literasi. Bagi saya, Masya Allah. menurut saya seperti itu. Dan ini buku ini sangat penting. Sangat penting. Karena mau buku bacaan, mau buku tulis, mau buku catatan, pelajaran, ini kita sama-sama ketahui bahwa buku ini adalah jendela dunia. Jendela dunia, betul. Kita tidak perlu kemana-mana lagi untuk melihat kampungnya orang, negaranya orang, kegiatan peradabannya orang. Kita cukup bisa membaca buku saja, pahami, dan seperti ini kampungnya orang. Jadi saya rasa wajar dan tepat sekali kalau buku itu adalah jendela dunia. Masya Allah. Jadi yang saya disclaimer tadi, kalau Bapak bilang, ini saya panggilnya Bapak atau Kakak saja ini? Kalau untuk lebih mudah, supaya lebih bersahabat, panggil Kakak saja. Oh, panggil Kakak saja. Siap. Kakak Iqbal. Siap. Kak, ini saya perhatikan kegiatannya sudah bertahun-tahun, dan alhamdulillah di tahun 2022 kemarin dapat relasi sehingga Kang Mamang kontekan ya Pak. Siap. Nah, kemarin perasaannya Bapak itu gimana? Perasaan Kakak gimana waktu itu? Jadi awal mulanya itu saya berkenalan, kontekan awal mulanya dengan Kang Maman itu karena ada beberapa fasilitas dari pegiat-pegiat literasi di Kabupaten Bone mengenalkan saya bahwa Kang Maman ada satu orang pegiat literasi yang sangat membutuhkan banyak buku. Masya Allah. Banyak buku. Dan seketika itu Kang Maman merespon. Awal mulanya chatan. Dia merasa nyaman, balik nelpon lagi, dan ternyata Kang Maman itu pernah tinggal di Bone. Tinggal di Bone. Alhamdulillah, berangkat dari niat tulusnya saya,
Kang Maman melihat bahwa saya sungguh-sungguh, akhirnya buku di drop ke Bone. ke Bone. Tapi respon dari beliau tanggap ya Pak mengenai kegiatan yang kita lakukan. Alhamdulillah beliau sangat merespon, sangat tanggap, dan sampai sekarang masih kontekan sama beliau. Masya Allah. Sering memberikan semangat kepada saya Ya. bahwa anak-anak, keceriaan anak-anak adalah penerus bangsa yang akan mendatang. Masya Allah, seperti luar itu. biasa ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, saya disclaimer tadi Kak, kalau misalkan buku itu kan jendela dunia. Ya. Nah, gimana stigma Kakak ini yang beredar di masyarakat bahwa jendela dunia ini digantikan oleh genggaman, dalam artian ada literasi digital. Sebenarnya menurut Kakak ini efisien mana? Baca buku melalui buku fisik atau digital, Kak? Kalau menurut saya ini masalah efisien kalau literasi digital. Literasi digital. Cuma yang perlu kita khawatirkan penyalahgunaan dari internet. Internet, oke. Iya. Di mana anak-anak yang masih di bawah umur dengan lincahnya memainkan jari jemarinya untuk memainkan Android atau smartphone tersebut. Kalau dipakai untuk belajar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dan ini mungkin tugas kita sebagai pembina masyarakat di desa binaan. Saya tidak pernah putus untuk memantau handphone anak-anak saya di desa binaan. Jadi semuanya penting ya Kak? Semuanya penting. Tergantung gimana cara memanfaatkan teknologi ini. Kembali lagi. Kebetulan di desa binaan saya, jaringan yang tidak terlalu stabil. Nah, ya. Artinya ada beberapa titik-titik jaringannya ada. Tapi ketika kita berjalan jaringan tidak ada. Maka daripada itu ini saya rasa buku secara fisik itu lebih penting dibanding digital untuk bagi kami yang berada di pedalaman. Nah, Kak, ini gimana nih Kak responnya ketika pergerakan Kakak ini berliterasi di Desa Pondrek? Karena saya melihat dari beberapa postingan Kakak ini bangun kayak warung literasi ya Kak. Siap. Nah, saya mau tahu ini gimana itu awal mulanya Kak? Jadi awal mulanya ini sebetulnya saya mempunyai 3 inovasi di bidang literasi buku. Yang pertama yaitu perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling. Saya rasa perpustakaan keliling tidak bisa mengcover semua wilayah yang ada di desa binaan saya. Seperti yang kita ketahui, saya adalah abdi negara. Yang memiliki tugas khusus. Artinya dalam artian ada kegiatan lain yang lebih penting lagi. Betul. Maka daripada itu, untuk mengcover perpustakaan keliling ini, saya bekerja sama dengan warung-warung yang ada di Desa Saleba untuk saya jadikan warung literasi. Dan alhamdulillah sudah ada 3 warung literasi di Desa Saleba. 3 warung literasi. 3. Masya Allah. Di setiap dusun. Di setiap dusun. Nah, tadi kan Kakak bilang nih ada prioritas utama dalam bekerja ya, karena memang kita ini polisi ya Kak. Nah, manajemen waktunya gimana nih Kak? Ini pasti penting banget nih bagi teman-teman. Di samping kita bekerja, kita juga punya keluarga Kak. Mohon maaf, otomatis manajemen waktunya penting. Nah, gimana nih Kak cara memanage waktu itu? Saya rasa jika dilandasi dengan keikhlasan, tidak ada yang sulit. Saya berangkat dari tugas fungsi saya sebagai seorang polisi yang menjadi pembina masyarakat di Desa Saleba. Otomatis saya lebih sering ke desa binaan. Desa binaan, benar. Sambil berpatroli, sambil melakukan kegiatan perpustakaan keliling dan pantau warung-warung literasi. Masya Allah. Dan itu tidak membuat jam kerja Kakak berubah atau terganggu? Alhamdulillah tidak, karena memang kita dituntut untuk 80% di desa binaan. 80%. Jadi Babin Kamtibmas itu dituntut bekerja di desa binaan. Artinya kita berbaur dengan masyarakat di sana. Siap. Tapi respon dari masyarakat di sana Kak gimana, dan dampak dari kegiatan Kakak selama bergiat itu seperti apa Kak? Alhamdulillah sangat merespon. Mulai dari 2017 saya bertugas di sana, mereka sangat membantu saya dalam melaksanakan tugas. Mereka saya jadikan mitra semua. Mitra masyarakat, mitra Babin Kamtibmas. Jadi setiap segala sesuatu mereka tidak pernah sungkan untuk curhat ke saya. Masya Allah. Masalahnya apa, kendalanya apa. Jadi memang banyak manfaat dan dampak dari kegiatan yang Kakak lakukan. Alhamdulillah. Nah, untuk prokernya sendiri Kak, itu proker apa saja?
Jadi inovasi program kerja saya di luar dari fungsi Babinkan Timas. Oke. Karena memang kita Babinkan Timas dituntut untuk berinovasi. 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 Itu tidak jauh dari dunia literasi. Karena saya sudah mengembangkan yang namanya perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling ada juga warung literasi untuk mengcover perpustakaan keliling ini. Oke. Dan ada juga untuk memantau anak-anak. Bagaimana caranya? Ini saya bikin kelas edukasi. Kelas edukasi. Kelas edukasi. Kelas di edukasi ini di dalamnya daripada anak-anak main-main tidak jelas ke sungai, ke gunung, kemana, saya bimbing mereka untuk hadir di kegiatan kelas edukasi saya. Saya memberikan tontonan yang menarik, yang bisa mengembangkan pola pikir mereka, mengembangkan cita-cita mereka, dan setelah kita tonton, kita kupas bersama-sama film itu seperti apa. Ini tontonannya yang seperti apa, Pak? Jadi tontonannya banyak dari dunia TNI, dunia Polri. Jadi yang berbau dengan prajurit, cita-cita anak-anak, tontonan-tontonan seperti itu. Untuk lebih merefleks otak mereka bahwa saya mau jadi seperti ini. Oh, setelah di situ apa dipraktekkan atau dibedah lagi, Kak? Jadi atau diskusinya seperti apa? Ya, jadi semua film yang sudah saya pertontonkan, saya perlihatkan ke mereka. Jadi film itu kita diskusikan, kita tarik benang merahnya. Kita tarik benang merahnya. Film itu seperti apa? Dan bagi yang aktif dapat hadiah dari Pak Babin. Masya Allah. Jadi memang hal yang seperti itu yang kita lakukan itu sangat bermanfaat ya, Kak, bagi anak binaan Kakak di desa Saleba. Nah, ini kan butuh proses ya, Kak, butuh proses untuk mengembangkan literasi. Kita tahu ya teman-teman, di balik kapasitas Kakak sebagai polisi, dia juga menyempatkan waktunya untuk bergiat. Nah, ada nggak, Kak, kendala-kendala yang sering ditemui dalam giat ini? Mungkin bisa kita sharing, Kak, kendala seperti apa? Kalau kendala sih lebih ke media bukunya. Media bukunya. Ya, karena seperti kita ketahui buku itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Dan buku itu tidak ada batas puasnya. Batas puasnya. Jadi di sini bagaimana saya putar otak, dibantu dengan beberapa relasi-relasi di pegiat-pegiat literasi, dan bahkan perpustakaan Bone juga saya bekerja sama dengan pinjam pakai buku. Pinjam pakai buku itu seperti apa itu, Kak? Jadi ketika saya dipinjamkan buku, saya bersurat meminjam buku di perpustakaan. Setelah buku ini dikasih, saya ada regulasi pertukaran. Artinya buku lama saya kembalikan ke perpustakaan dan saya ambil buku baru lagi. Ambil buku baru lagi. Di samping banyak dari donasi-donasi. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa buku itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Itu kendala yang regulasi buku ya, Kak. Kalau misalkan kendala di rutenya, Kak, itu ada nggak, Kak? Misalkan perjalanan Kakak ke sana untuk bergiat, itu ada nggak, Kak, kendalanya? Kendalanya kalau pas cuaca hujan. Cuaca hujan. Kita ketahui di sana Saleba, daerah Saleba itu untuk masuk ke Saleba kita harus melewati lereng-lereng gunung yang jalanannya terjal, licin. Apalagi kalau pas hujan. Biasa motor slip, biasa jatuh sendiri. Jadi memang luar biasa ya, Kak, untuk harus jatuh bangun dulu baru sampai ke sana. Itu berapa kilo, Kak, sampai ke sana? Kalau dari rumah sekitar 35 kilo. 35 kilo. Kalau dari rumah dari kantor mau ke sana sekitar 10 sampai 15 kilo. 10 sampai 15 kilo. Untuk rute yang banyak terjadinya ini, Kak, misalkan jalan jelek, misalkan itu ditempuh berapa kilo, Kak? Boleh dikatakan ekstrim itu. Itu ekstrim, Kak. Kalau estimasi perjalanan kan dia ada 10 sampai 15 kilo perkiraan. Tapi estimasi perjalanan itu bisa berjalan sampai 1 jam. Bisa sampai 1 jam. 1 jam. Karena rutenya itu. Karena rutenya itu. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ternyata di balik, saya disclaimer lagi, di balik kapasitas Kakak untuk bergiat literasi dibatasi oleh pekerjaan, rutinitas dan keluarga, dia masih menyempatkan, dan memang rute yang dilalui sangat luar biasa, teman-teman. Kita bisa lihat dan bisa dijadikan role model bagi khususnya generasi-generasi muda untuk bergiat di literasi. Jadi kalau dari kata Kakak tadi, di niatnya dulu ya, Kak, niatnya dulu. Niatnya dulu. Oke, Kak, harapan Kakak di dunia literasi seperti apa, Kak? Atau harapan Kakak selama bergiat dan untuk generasi-generasi pemuda itu seperti apa, Kak? Mungkin bisa disampaikan harapannya di media ini.
Ya, harapan saya semoga kegiatan literasi yang saya kerjakan, baik itu perpustakaan keliling, warung literasi ataupun kelas edukasi, ini bisa berjalan lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Dan semoga ada istilahnya penerus-penerus yang bisa mengerjakan hal seperti ini. Karena kenapa? Di desa itu anak-anak di pedalaman butuh sosok-sosok yang menginspirasi mereka, yang bisa menjadikan mereka bahan acuan untuk lebih berkembang lagi. Lebih berkembang lagi. Iya, lebih berkembang lagi. Maka daripada itu kita harus aktifkan yang namanya literasi. Aktifkan literasi. Khususnya di pedalaman, apapun itu kita bergiat untuk dinikmati orang-orang banyak. Jadi jangka panjangnya Kak, sustainable-nya. Ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita berliterasi bukan hanya sekedar kegiatan seremonial saja, atau kalau kata kasarnya itu hanya mengerjakan kewajiban kita, proker, tetapi gimana kegiatan kita bisa berdampak dan bisa berkepanjangan. Nah Kak, ada nggak Kak memberikan dong motivasi untuk generasi-generasi kita untuk lebih mengembangkan minat bacanya Kak? Ya. Jadi minat baca saya rasa timbul dari diri sendiri. Timbul dari diri sendiri. Maka daripada itu, untuk betul-betul kita selalu dalam stigma ingin membaca, berarti kita harus memberanikan diri untuk lebih mengenal ragam macam buku. Ragam macam buku. Ragam macam buku ini ada dari berbagai sejarah, ya kan, kebudayaan, atau bahkan dari kisah nyata. Kisah nyata. Nah, jadi ketika kita ada keinginan untuk membaca, otomatis kita akan mencari buku-buku yang bisa memberikan referensi bagi kita bagaimana untuk menjalani kehidupan, karena buku ini adalah pengalaman. Pengalaman, oke. Ya, pengalaman, dan kita harus belajar dari pengalaman untuk memulai kembali ke hidup yang akan datang. Insya Allah, beri tepuk tangan dulu ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah Kak, selama bergiat mungkin ini salah satu pertanyaan penting juga. Pengalaman apa sih Kak yang Kakak dapat selama bergiat ini? Jadi baik itu pengalaman suka misalkan, pengalaman duka misalkan, ini boleh nih Kak, kalau misalkan bisa di-sharingkan silakan Kak. Jadi saya rasa kalau saya sih pengalaman suka. Pengalaman suka. Pengalaman suka. Sukanya saya di sana, saya bisa berbaur dengan masyarakat. Dalam kegiatan hal literasi ini, masyarakat tidak canggung sama saya. Dan dulunya anak-anak yang takut sama polisi, tentara, sekarang ketika saya datang dengan Pak Babinsa, mereka langsung datang mendatangi saya. Jadi itu kepuasan tersendiri bagi kami, pembina masyarakat. Kepuasan tersendiri ketika masyarakat datang curhat ke kita, adik-adik, anak-anak sekolah datang bertanya ke kita, ada buku baru Pak, ada film baru, di situ kepuasan saya. Dan setelah kita mau pulang, ada-ada saja dari mereka, ibu-ibu, bapak-bapak yang menitipkan, ini Pak, sesuatu untuk dibawa pulang. Alhamdulillah. Jadi memang respon dan kepuasan itu yang mungkin menurut Sabil ini itu tidak bisa dihargai dengan uang ya Kak? Tidak bisa dihargai dengan uang. Insya Allah, luar biasa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, hasil review, hasil diskusi kita dengan Kakak Aibda Andi Iqbal Rosani mengenai kegiatannya gimana cara mengembangkan literasi di sela-sela keterbatasan dan kapasitas beliau. Nah Kak, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga bisa meluangkan waktunya untuk berdiskusi di IDEA Indonesia. Saya harap kegiatan Kakak tetap dilandasi dengan kebaikan, amin, diridhoi dan amin, serta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Nah kalau bahasa keren polisi itu apa Kak? Salam presisi ya? Salam presisi. Salam presisi. Salam presisi.